Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video tutorial tugas yang ke-17 yang masih berkaitan dengan PHP. Ya, di sini aku diharuskan untuk membuat tutorial yang berkaitan dengan yang pertama adalah data objek pada PHP. Yang kedua adalah perulangan pada PHP, ada perulangan for, perulangan while, perulangan do while, dan for each loop. Oke. Seperti biasa, karena kita mau bahas tentang PHP, jangan lupa aktifkan bagian XAMPP-nya untuk bagian Apache dan MySQL. Oke, di sini aku udah aktifkan XAMPP-nya. Lanjut, kita bahas yang pertama adalah data objek pada PHP. Oke, di sini aku pakai folder yang aku pakai di video-video sebelumnya, yaitu folder tugas PHP. Kita bakalan bahas tentang objek pada PHP. Jadi buat file namanya object.php. Nah, dalam PHP seperti biasa kita gunakan perintah seperti ini, kemudian ditutup dengan tanda simbol seperti ini. Oke. Kita bakalan bahas yang namanya data objek. Nah, untuk membuat data objek, pertama kita harus buat kelas yang dimana nama kelasnya adalah data siswa. Oke. Kemudian kita bakalan buat public. Ya, kita gunakan kode public yang dimana ada variabel yang namanya variabel nama. Lanjut, public. Dengan variabel kelas. Dan yang ketiga adalah public dengan nama variabelnya mapel. Jika sudah, kita buat public function. Bentuknya seperti ini. Kemudian construct. Di dalamnya kita isi variabel yang udah kita buat. Ada nama, kemudian variabel kelas, dan kemudian variabel mapel. Oke, terus diisinya kita buat this nama ya. This nama itu sama dengan variabel nama. Ini berpasangan. Kemudian this yang kedua, this kelas. Jadi ini harus sama. Misal variabelnya di sini nama, di sininya juga harus nama. Hurufnya kecil, di sini juga harus huruf kecil. Sama dengan variabel kelas. Yang terakhir adalah this mapel. Sama dengan variabel
mapel. Jika sudah dibuat seperti ini, kita lanjut buat public function yang kedua, yaitu untuk membuat kalimatnya gitu. Public function untuk menampilkan kalimatnya. Misal kita mau nampilin kalimatnya so data siswa, ini bebas. Sebentar. Public function show data siswa. Nah, ini bebas ya mau buat apa. Terus di sini kalimat yang mau aku tampilkan, sebelumnya jangan lupa pakai return. Jadi dalam penggunaan data objek selalu ada yang namanya this, selalu ada yang namanya return. Oke. Mungkin kalimatnya gini. Siswa yang bernama, nah kita panggil namanya tuh nggak manual gini misalnya. Jadi kita panggilnya pakai this. Siswa yang bernama, oh iya, variabelnya jangan lupa dibuat. Ya, di sini dibuat variabel ya. Karena kita mau manggilnya yang ini. Siswa yang bernama this, nama yang duduk di bangku kelas. Kita panggil lagi variabel this kelas sedang mengikuti pelajaran. Pakai this lagi. This mapel. Oke. Jika sudah, jangan lupa titik koma. Nah, setelah kita buat kayak gini, baru kita isi value dari nama, kelas, dan mapelnya. Hanya pakai variabel hasil. Hasil sama dengan pakai new, kemudian panggil kelasnya, yaitu data siswa. Kemudian kita isi dari namanya mau kita isi apa. Namanya misalnya nama Anissa. Terus kelasnya kelas 9A misalnya. Terus mapel apa? Mapel bahasa Arab mungkin. Nah, seperti ini. Setelah kita isi value-nya, baru kita panggil. Biasa kita panggilnya kalau dalam PHP itu bisa pakai print atau echo. Sini aku pakai print. Panggil variabel hasil. Kemudian kata-katanya di show data siswa. Titik koma. Kita lihat hasilnya. Oh. Untuk mengakses PHP, kita menggunakan Google Chrome. Kita ketik localhost, terus nama foldernya tadi materi PHP.
Dan nama filenya tadi adalah nama filenya object.php. Enter. Nah, oh bukan materi PHP ya, tapi tugas PHP. Tugas PHP. Nah, keluar seperti ini. Siswa yang bernama Anissa, ya betul ya, tadi kita isi value namanya adalah Anissa. Kemudian, yang duduk di bangku kelas 9A, ya betul, kita isi value dari kelas itu tadi 9A. Terus, yang sedang mengikuti pelajaran bahasa Arab. Ya benar, kita tadi ngisi value dari mapelnya adalah bahasa Arab. Jadi data objeknya adalah seperti kita tuh mau buat kalimat tapi kita panggil pakai variabel seperti ini. Jadi untuk membuatnya harus ada yang namanya membuat variabel this, kemudian buat kalimatnya pakai return. Nah, itu tentang data objek. Oke. Selanjutnya adalah tutorial yang berkaitan dengan perulangan pada PHP. Ada perulangan for, perulangan while, perulangan do while, dan perulangan for each loop. Oke, kita bahas yang awal dulu, yaitu perulangan for. Oke, ini sudah, kita buat file baru. Ya, perulangan .php. Oke. Seperti biasa, harus selalu ada ini ya, kalau dalam pembuatan PHP. Oke, yang mau kita buat adalah perulangan for. Oke. Misalnya gini, kita ada variabel angka bernilai 1 misalnya. Terus ada variabel angka maksimal. Angka maksimal itu misalnya buat 30. Karena dia perulangan for, jadi kita pakai for di sini. Terus kondisinya adalah variabel angka ini, variabel angka, kita buat kondisinya itu kurang dari sama dengan 30. Kurang dari sama dengan 30. Oke, kalau dia benar kondisinya, maka dia akan melakukan perulangan yang dimana angka plus. Nanti aku jelasin apa arti dari variabel angka plus seperti ini. Oke, pernyataannya kita pakai echo. Perulangan for Nah, kita panggil variabel angkanya. Dalam PHP, untuk memanggil variabel, kita pakai titik. Panggil variabel angka. Jangan lupa titik koma. Terus kita kasih tanda ini ya, BR, supaya nanti dia rapi ke bawah. Jangan lupa titik koma. Oke, coba kita cek. Ini kita ganti nama filenya adalah nama filenya tadi perulangan. Nah, jadi itu maksud dengan perulangan.
dia menghitung dari 1 sampai 30. Kenapa? Karena tadi kita buat angkanya 1, dan angka maksimalnya adalah 30. Dan ini benar, angka 1 itu lebih kecil dari 30. Dia akan bisa melakukan perulangan. Kalau semisal kita buat angkanya 41 lebih kecil dari 30. Nah, dia nggak akan keluar karena kondisinya adalah salah. Kalau kondisinya salah, maka pernyataan ini tidak akan timbul, tidak akan ada. Terus kenapa bisa sampai 30? Karena angka maksimalnya yang kita buat adalah 30. Kalau kita buat angka maksimalnya 50, dia akan melakukan perulangan sampai 50 kali. Nah, seperti ini. Itu untuk perulangan for. Dan apa makna dari angka plus-plus? Nah, jadi variabel angka kan 1, terus 1 akan ditambah 1, jadinya udah 1, terus ke bawahnya lagi akan ditambah 1 lagi jadi 2, terus 2 ditambah 1 lagi jadi 3, terus 3 bakalan ditambah 1 lagi jadi 4, jadi kayak nambah-nambah 1 maksud dari plus-plus ini, jadi kayak nambah-nambah ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau semisal kita mulainya dari 10, dia akan melakukan perulangan dari 10, 11, 12, 13. Coba kita cek. Tuh. Jadi nambah 1, 1. Maksud dari plus-plus ini. Oke ya, itu untuk perulangan for. Oke. Kita lanjut ke perulangan selanjutnya. Yaitu perulangan, kita cek di sini, perulangan while. Kita komen namanya perulangan while. Oke. Seperti biasa kita bervariabel namanya angka ya. Hanya angkanya 2. Di mana ada kalau kita melakukan perulangan while, maka dia pakai while. Terus kita buat kondisi di dalamnya itu variabel angka itu lebih kecil sama dengan 20 misalnya. Maka pernyataannya adalah echo. Oh iya. Kita buat dulu pernyataannya, cek dulu. Oh ya, ini udah dilakukan pengecekan ya. Angka sama dengan angka ini bakalan kita tambah misalnya 2. Maka echo perulangan while ke berapa? Terus kita panggil variabel angka. Echo benar, jangan lupa titik koma. Nah, oke, ini benar ya, angka itu 2 lebih kecil dari 20, berarti dia akan melakukan perulangan. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, kenapa dia mulai dari 4, 6, 8, enggak dari 2, 3, 4? Karena tadi pernyataannya kita buat angka ini ditambah 2. Ini 2 ditambah 2 jadinya 4. Terus ke bawah lagi 4 ditambah 2 jadinya 6. Terus 6 ditambah 2 jadi 8 sampai 22. Kenapa sampai 22? Karena kita buatnya tadi kan angka maksimalnya kita buatnya 20. Nah, karena kita buat 20 dan dia harus ditambah lagi 2, makanya stop di 22. Kalau kita buatnya 30, pasti dia berhentinya stopnya di 32. Tuh. Nah, untuk perulangan while ini, dia melakukan pengecekan dulu
dia melakukan pengecekan dulu, baru melakukan perulangan. Nah, jadi ini dicek dulu. Kalau ininya true atau benar, maka dia akan melakukan perulangan. Kalau semisal kita buat ininya 35, apakah bisa melakukan perulangan? Sedangkan kondisinya itu adalah false. Itu nggak bisa, karena kondisinya aja sudah salah. Oke, itu untuk perulangan while. Jadi dia melakukan pengecekan dulu, baru melakukan perulangan. Lanjut ke perulangan do while. Oke. Untuk perulangan do while, oke ya. Untuk perulangan do while seperti biasa kita buat variabel, misalnya angka, sini adalah 1. Karena dia dual, berarti dia pakai do. Oh, dia langsung. Gimana kondisinya? Do while nah, kita bisa juga manggil variabelnya di dalam tanda kurung. Kalau di dalam tanda kurung berarti kita nggak perlu lagi buat titik. Kita kasih tanda BR supaya dia rapi ke bawah. Nah, dalam perulangan do while, oh iya, tunggu satu lagi. Kalau udah do berarti kita buat while-nya. While-nya yang dimana angka, variabel angka itu kondisinya lebih kecil sama dengan 0 deh. Nah, dalam perulangan do while, dia melakukan perulangan dulu, baru melakukan pengecekan. Melakukan perulangan dulu, baru melakukan pengecekan. Nah, do while keberapa, dia nggak akan berhenti tuh melakukan perulangannya. Kemudian bakalan dicek kalau angkanya 1 kurang dari 0, berarti true ya, maka hasilnya bakalan keluar do while 1 kali aja. Karena kondisi di bawahnya 1 kurang dari 0. Kalau kita buat dianya jadinya true, nah di dalam ini berarti benar ya, berarti misalnya ininya 10. Nah, dia akan melakukan perulangan dan gak akan berhenti perulangannya karena kita buat kondisinya itu true. Boleh kita touch. Oh, sebentar. Oh, ya. Variabel angka 1 itu lebih besar dari 10. Benar ya? Satu lebih besar. Salah. Kalau dia true, kalau dia false, maka keluarnya bakalan cuma sekali ini doang. Nah, tapi kalau kita true kan, dia bakalan keluar banyak. Tuh. Sampai ke bawah. Dan ini localhost-nya jadi not responding. Karena dualnya itu nggak stop. Kenapa nggak stop? Karena dia akan melakukan perulangan terlebih dahulu. Baru melakukan pengecekan.
Nah, karena ini dia benar, true, maka dia bakalan melakukan perulangan terus. Karena kan nggak tahu tuh mau berhentinya sampai kapan. Kenapa nggak berhenti sampai 10? Karena awalnya tuh kita melakukan perulangan dulu. Berbeda kalau kita melakukan pengecekan dulu, dia tahu berhentinya di 10, berarti hanya berhenti di 10. Kalau dia melakukan perulangan terlebih dahulu, dan kondisinya itu benar, maka nggak akan berhenti dia. Tuh, bakalan nggak stop perulangannya gitu. Nah, itu untuk perulangan while. Makanya biasanya untuk perulangan while ini kondisinya dibuat angkanya kurang dari 10. Dan bakalan keluarnya cuman 1 kali aja. Itu untuk perulangan while. Dia melakukan perulangan dulu, baru melakukan pengecekan. Nah, dia jadinya not responding. Karena the while-nya tuh nggak berhenti gitu. Dia nggak tahu berhenti sampai mana gitu. Oke ya. Kita lanjut ke perulangan selanjutnya, yaitu perulangan for each loop kalau nggak salah tadi. Ya. Buat di sini perulangan for each loop. Oke, semisal nih kita buat variabel namanya makanan. Nah, untuk perulangan for each loop ini tipe datanya adalah data array. Ini untuk tipe data array. Nah, kalau buat array di dalam PHP berarti kita pakai array, kemudian kurung. Nah, isi. Kita mau buat isinya apa? Misalnya makanan sate, kemudian ada rendang, misalnya. Kemudian buat apa lagi? Bakso. Terus satu lagi apa ya? Bakso, mie ayam misalnya. Nah, oke, kalau sudah, kita buat lagi variabel, misalnya variabel A. Misalnya 3. Ini untuk indeksnya sih. Kalau nggak ada variabel A juga bisa. Nah, kalau perulangan for each, maka pakai for each. For each, buat kondisinya makanan, pakai AS ya. AS ini nanti kita jelasin maksudnya apa. AS itu atau alias. Kita buat variabel baru lagi yang namanya food. Nah, pernyataannya adalah misalnya echo variabel A. Variabel A itu misalnya kita buat satu aja deh. Variabel A ditambah dengan 1 misalnya kondisinya. Maka oke, ini kita buat kalimatnya seperti ini. Tambah-tambah kan jadinya pakai titik ya. Maka nanti bakalan keluar variabel makanan ke, nah, kita pakai sitak nih, kurung seperti ini untuk manggil indeks. Kita mau manggil mana, makanan yang mana? Misalnya makanan sate, berarti kalau indeks kan mulainya dari 0, kita panggil 0. Echo pakai BR. Apa yang keluar?
Kita ulang aja ya. Ini gara-gara dua yang tadi. Kita tutup Google Chrome-nya. Kita buka lagi Google Chrome. Kemudian kita buka localhost. Nama foldernya tadi tugas script PHP. Isinya tadi perulangan. Nah, keluarnya seperti ini. Kenapa? Cuma 3-4 data, karena kita ngisinya ada 4 data. 1, 2, 3, 4. Terus kenapa 2, 2, 2, 2 ke bawah? Karena kita buatnya ini kan variabel A-nya 1. Berarti 1 tambah 1, 2. Jadi ke bawahnya juga bakalan 2, 2, 2. Karena kita buat kondisinya 1 ditambah 1. Kalau misalnya kita buat ininya tambah 3, bakalan 1 tambah 3, 4. Jadi bakalan 4, 4, 4 ke bawah. Nah, kenapa keluarnya sate? Karena kita panggil indeks yang ke 0. Indeks 0 kan sate. Gitu. Coba kita panggil indeks ketiga. Indeks ketiga berarti 0, 1, 2, 3. Mie ayam. Bakalan keluar 4, 4, 4, 4 mie ayam. Nah, gitu. Untuk perulangan for each love. Gimana kalau kita misalnya mau manggilnya 1 tuh ini yang beraturan, 1 sate, 2 rendang, 3 bakso, 4 mie ayam. Caranya Caranya adalah seperti ini. Kita pakailah yang as food itu. Jadi makanan ini hanya bisa manggil satu indeks kalau food ini untuk semua indeks ini. Nah, kalau untuk dia menghitung beraturan, 1, 2, 3, 4, 5 berarti tadi pakai A++. Gitu ya. Kemudian ini kita ganti. Jadi, variabel food. Nah, terus nggak perlu kita panggil pakai indeks lagi. Karena kan kita mau manggil semua data. Semua indeks. Nah, keluar. Ini kita spasiin ya. Supaya rapi. Nah. Oke. Ini nggak perlu dispasi. Oke, seperti ini. Jadi, di sini aku jelasin maksud AS itu untuk apa. Jadi gini, kalau untuk variabel makanan, itu dia ngebungkus semua data array. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai di sininya variabel makanan, yang keluar itu nanti, nah dia warning nggak bisa manggil pakai variabel makanan. Jadi kita buat deh AS alias untuk membungkus ini. Data array ini yang namanya food. Jadi kalau kita mau pakai variabel makanan, kita mau manggilnya harus pakai indeks. Kayak tadi. Indeks 0 berarti sate. Berarti nanti 1 sate, 2 sate, 3 sate, 4 sate. Tuh, 1 sate, 2 sate, 3. Jadi kalau untuk makanan manggilnya pakai indeks. Kalau kita mau manggil semua variabel, semua data, gitu, pakailah food. Itu fungsi untuk AS ini. Jadi kalau makanan untuk manggil satu indeks aja, kalau untuk variabel foodnya, dia dari variabel makanan, dari variabel food ini dibungkus variabel makanan. Jadi ini untuk variabel makanan cuma untuk satu indeks aja manggilnya. Kalau untuk variabel food,
itu kita bisa manggil semua indeks. Gitu. Nah, seperti itu untuk perulangan for each loop. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Kita coba buka tes APPS-nya lagi tadi. Oke, kita buka tugasnya. Oke. Ya. Nah, berarti tutorialnya berarti sudah cukup untuk tutorial soalnya. Tadi sudah menjelaskan tentang data objek, kemudian perulangan for, while, do while, dan for each loop. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika terdapat kalimat atau penjelasan yang kurang dipahami, karena di sini saya masih belajar dan masih harus banyak belajar. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.